Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar untuk bisa masuk, karena ibadah kita akan segera kita mulai. Puji Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember. Begitu banyak yang kita alami di tahun ini, baik itu senang, sedih, diberkati, maupun mengalami kesusahan. Tapi saya yakin dan percaya, itu semua dalam kontrol Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa berdiri di tempat ini saat ini. Itu semua karena penyertaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita mau datang sujud dan menyembah Tuhan dan Raja kita. Dia adalah Imam Besar Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kita mau datang sujud di tahtanya. Yang luput dari mata Tuhan. Tiada
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Saya mengundang hamba. Berkuasa, Amin. haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau mulia, Tuhan. Dahsyat berkuasa tangan-Mu. Engkau layak terima segala pujian, terima segala sembah kami dan hormat kami. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya layak bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Diagungkan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap umat pilihan-Mu datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan, memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bertatalah dalam setiap pujian kami Tuhan. Bertatalah dalam setiap penyembahan kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja dengan bebas. Kami memberi ruang di tempat ini. Engkau bekerja dengan dahsyat. Lawatan terjadi, mujizat terjadi, berkat melimpah. Bahkan kehidupan kami terus Tuhan. Engkau beracara di dalam setiap langkah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memberi diri kami, menaikkan pujian penyembahan kami. Sebagai tanda hormat kami, kagum kami akan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Urapan, kuasa, bahkan apapun yang disampaikan Tuhan yang berasal daripada Engkau, itu termatrai dalam setiap hati kami yang mendengar pagi hari ini Tuhan. Biarlah seluruh jalannya ibadah pagi hari ini Engkau yang bertahta dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pagi hari ini. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya melihat semangat yang luar biasa. Boleh berikan salam terbaik bagi saudara-saudaranya. Berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah pemimpin, adalah pemilik hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia yang memimpin setiap langkah kita menghadapi masalah, menghadapi musuh. Yesus Tuhan Panglima kita. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, kau sungguh kekal bersama.
tangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Iman kami takkan goyah Tuhan, takkan goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber sama-sama katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita semua yang percaya, yang telah ditebus sama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib kekuatan-Mu, Kau beri
betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Katakan, na 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 na. Oh, oh, sekali lagi. Na 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 na. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, na 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 na. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Seluruh jemaat saya silakan untuk kembali duduk. Amin Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku jadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada. Saya mengundang petugas perjamuan. Mengundang seluruh petugas perjamuan untuk maju. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak ada duanya. Satu-satunya yang peduli atas setiap kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah mencurahkan darah bagi kami, oleh karena kasih-Mu pada kami. Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan Tuhan. Sucikan, kuduskan roti dan anggur yang ada. Juga layakkan setiap kami anak-anak-Mu untuk makan perjamuan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan siap untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup merubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, boleh ikutin kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan dan darah Yesus sudah ditumpahkan bagi pengampunan dosa-dosa saya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku percaya aku sudah dibebaskan dari kutuk dan api neraka. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku telah beroleh pengampunan dosa, keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan Yesus. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku percaya aku menjadi milik Tuhan, menjadi hamba Tuhan, hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan bagi kita oleh karena kasih-Nya kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama anggur yang adalah lambang darah Yesus yang sudah dicurahkan oleh karena kasih-Nya kepada kita semua. Dan penuh syukur dengan hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh terima kasih ya Tuhan, Kami bersyukur Tuhan, buat pengorbananmu. Kau telah curahkan darahmu, darahmu Yesus. kau telah mati di salib bagi kami. Terima kasih sehingga bonannya mengatakan hal-hal yang nama oleh pengampunan Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, Kau layakkan kami memanggil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ungkapkan untuk mewakili rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, setiap kami boleh terus mengingat-ingat kembali bahwa kami hidup dengan bayaran yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Biar setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari menghargai, menghormati pengorbanan-Mu dengan cara hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar melalui perjamuan ini juga Tuhan, iman kami terus dikobarkan bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kami hamba-hamba Tuhan yang harus hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum anak-anak sekolah minggu meninggalkan ruangan ibadah, saya mengundang Pak Kinoto untuk memberikan doa berkat. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu yang menjadi guru-guru sekolah minggu, memberikan hati, memberikan tenaga, memberikan pikiran mereka untuk melayani anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang Tuhan kasihi. Kami berdoa guru-guru sekolah minggu Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, berikan hikmat, marifat,
kemampuan melayani anak-anak yang dipercayakan dengan baik. Berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Anak-anak sekolah minggu, angkat tanganmu. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan menjadikan mereka alat-alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Bagi dunia, bagi lingkungan, bagi keluarga mereka. Menjadikan mereka memberikan dampak bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Memberkati, melindungi masa depannya. Perjalanan hidup mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih. Kayak percaya, berkat, masa depan, pemeliharaan yang indah, yang cerah, yang terbaik bagi hidup mereka. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk ke ruangan sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lirik lagu ini menjadi ungkapan isi hati kita, betapa kita mengasihi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hanya Dia pemilik hati kita. Mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Pribadi yang mengenal pribadi kita. Amin. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, kasih-Mu. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya.
itulah pengakuan kami Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Seutuhnya Tuhan. Biar kami terus menyadari hal itu, supaya dalam setiap langkah hidup kami belajar terus untuk menyelaraskan seluruh keputusan kami, jalan hidup kami, sehingga seluruh hidup kami boleh menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini waktunya kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Pakai anak-Mu ini dan berkati, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya, supaya apa yang Kau sampaikan ini dapat kami pahami, mengerti, sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup di hari-hari kami ke depan dalam mengiring Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini tanggal 1 Desember, persis banget. Makanya suasana Natal sudah terlihat dan terasa. Saudara, kalau Natal itu ikonnya selain pohon Natal apa Saudara? Oh, entah. Ada lagi pohon kandang domba. Iya. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang domba, makanya yaitu kambing dan domba, Saudaraku. Langsung aja kita mulai bacaan kita dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, panjang banget Saudara. Tapi ayat 31 sampai dengan 33 dulu aja. Tolong, nah, Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa berkumpul di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Next. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Udah, sampai situ dulu. Jadi supaya kita memiliki bayangan, Saudara, begini. Pada zaman Tuhan Yesus dulu, di wilayah Palestina sana, ya, kambing dan domba itu digembalakan oleh gembala yang sama. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya kambing dan domba itu satu rumpun, Saudaraku. Makannya rumput yang sama, terus bisa merumput di tempat yang sama, gitu. Tapi mereka memiliki karakter yang sangat-sangat berbeda. Ya. Perbedaannya apa? Nanti kita akan bahas. Terus ketika sore hari menjelang malam tiba, maka gembala itu akan memisahkan kelompok domba dan kelompok kambing. Kenapa dipisahkan? Nanti kita akan bahas, Saudaraku. Nah, ini adalah apa? Ini adalah suatu gambaran yang jelas bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus nanti akan ada penghakiman dan pemisahan antara kambing dan domba, gitu Saudaraku ya. Nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Lalu pertanyaannya gini, gambaran siapa sih kambing dan domba ini? Gambaran siapa? Coba tayangin, ini saya apa judul saya. Nah, Kristen kambing dan Kristen domba. Kita baca aja dulu, bayangan siapa ini? Udah tutup tak? Tutup tak? Ayat 34, saya akan baca lebih cepat-cepat dengan penekanan-penekanan, karena masih panjang banget ini. Ayat 34, Matius 25 tadi. Dan raja itu, ya setelah tadi dipisahkan ya, domba di sebelah kanan, lalu kambing di sebelah kiri, lalu raja itu berkata
kepada mereka yang di sebelah kanannya. Dia berkata, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Langsung aja, langsung ya. 35 langsung. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lanjut. Dan ia berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah kamu dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. 5. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Terakhir 46. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita melihat dengan jelas bahwa baik domba maupun kambing, mereka menyebut atau memanggil gembalanya dengan panggilan yang sama. Apa saudara? Tuhan. Yang orang-orang domba, para domba tadi bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Ayat 37 tadi. Demikian juga para kambing. Mereka juga memanggil Tuhan. Mereka juga bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Di ayat yang ke-44 tadi. Jadi suatu fakta, ya, suatu fakta bahwa kambing dan domba ini menjadi milik gembala yang sama. Milik gembala yang sama, menyebut gembalanya yaitu Tuhan Yesus dengan sebutan yang sama, yaitu apa saudara? Tuhan, Tuhan. Artinya apa saudaraku? Ini menunjukkan bahwa ini gambaran daripada orang-orang Kristen. Karena tidak mungkin kalau misalkan kambing itu gambaran orang percaya, tidak mungkin orang non-Kristen itu akan menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dengan pengertian yang sama dengan kita. Ya, bisa aja orang non-Kristen menyebut Tuhan Yesus, tapi itu hanya di mulut, tapi hatinya belum tentu. Tapi kalau para kambing dan para domba ini menyebut dengan sebutan yang sama, dengan maksud yang sama, artinya mereka ini dua-duanya adalah orang-orang
gambaran daripada orang Kristen, saudara. Makanya judul saya tadi, Kristen kambing dan Kristen domba. Nah, sekarang kita akan melihat dulu perbedaan karakter kambing dan domba yang masing-masing ternyata mewakili orang-orang percaya, saudaraku. Apa perbedaannya? Yang pertama, domba dulu. Domba ini adalah satu binatang yang salah satu karakternya, satu karakter aja ya, kan yang ada kaitannya dengan pembahasan kita. Domba ini adalah memiliki karakter bahwa mereka ini adalah binatang yang sosial. Maksudnya apa? Mereka suka akan kebersamaan. Mereka suka berkerumun. Ya. Makanya kalau malam, saudara, kalau malam menjelang malam, kenapa kambing ini dipisahkan dengan domba? Domba dibiarkan tetap ada di padang. Dan kenapa dibiarkan di padang? Karena ketika menjelang malam, udara dingin turun, maka para domba yang suka dengan kebersamaan ini, mereka akan saling mendekat, saling merapatkan diri, dempet-dempetan begitu. Mereka akan saling menghangatkan satu sama lain. Mereka artinya saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling menghangatkan, saling memberi saling memberikan kekuatan dan menanggung beban kedinginan itu bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa melewatkan malam yang dingin itu bersama-sama. Itu karakternya domba, saudaraku. Sehingga pada waktu pagi hari tiba, mereka bisa kembali bersama-sama untuk merumput dengan bergembira. Itu salah satu karakter daripada domba. Lalu, maksudnya apa? Domba ini adalah gambaran daripada orang Kristen yang sudah memiliki hati Kristus. Orang Kristen yang sudah memiliki hati Kristus yang lembut, suka akan kerukunan, suka akan kebersamaan, suka akan kedamaian, seperti kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena kamu akan disebut anak Allah. Itu ada dalam Matius 5 ayat 9. Ini gambaran orang Kristen yang saling peduli satu sama lain, saudaraku. Saling peduli, saling menolong, saling berbagi beban, saling menanggung beban, saling mengebeban. Dan ini adalah suatu gambaran orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan hidup saling mengasihi seperti keluarga COC ini. Amin, saudaraku. Itu karakter domba. Dia itu makhluk sosial, suka bersama-sama, suka saling menolong, suka saling berbagi beban, menanggung beban bersama. Itu gambaran orang Kristen yang sudah memiliki hati Kristus yang peduli kepada sesamanya. Tapi berbeda atau tidak demikian dengan kambing, saudara. Kalau kambing, itu sifatnya itu individualis. Binatang yang suka menyendiri. Suka menyendiri. Dia tidak selalu terikat dengan kawanan gitu. Nah, kalau kambing-kambing ini dijadiin satu sama teman-temannya gitu, konon ini ya, saya baca di literatur itu, konon kambing itu kalau jadi satu sama teman-temannya, mereka itu saling, orang Jawa bilang saling ngungkuri, itu apa namanya? Saling membelakangi dan saling sepak kata gitu. Itu kambing, nggak peduli sama teman-temannya. Nah, giliran nanti saling berhadapan, apa yang terjadi, saudara? Berantem, adu kepala, karena kepalanya sama-sama keras, gitu, saudara. Adu kepala, berantem gitu. Ya. Kambing ini cenderung liar,
cenderung liar, saudaraku. Tidak suka diatur-atur, maunya sak karepe dhewe gitu. Kecuali kalau dipaksa, baru dia bisa diatur. Nah, untuk itulah alasannya kenapa ketika menjelang malam tiba, itu tadi, domba dibiarkan tetap ada di padang, kambing-kambing ini dipaksa dikandangin, masukin kandang. Supaya apa, saudara? Supaya masuk kandang yang lumayan sempit, sehingga mereka bisa berdempet-dempetan, terpaksa berdempet-dempetan, sehingga mereka bisa melewatkan dinginnya malam. Itu, saudaraku. Sampai sini bisa ikutin ya. Itu karakter kambing. Individualis, maunya menyendiri, sukanya memberontak. Nah, ini gambaran apa, saudara? Ini gambaran apa? Ini adalah gambaran dari orang Kristen yang hatinya masih keras. Orang Kristen hatinya masih keras, kepalanya juga masih keras kepala maksudnya gitu, saudara ya. Orangnya cuek, orang Kristen yang cuek, orang Kristen yang tidak peduli, ya, tidak suka kebersamaan, mudah tersinggung, mudah marah, seperti itu. Lalu apa lagi? Kalau ada diajak ngomong, dinasehatin, manggut-manggut. Kalau orang Jawa bilang, nggih, mboten kepanggih gitu. Iya, tapi tidak dijalanin. Itu kambing itu. Ngangguk-ngangguk, ya. Ngangguk-ngangguk. Menunduk-nunduk, tapi di belakang dia nanduk, nyeruduk. Itu kambing, saudaraku. Cuek. Bukan hanya cuek bebek, cuek kambing, lebih daripada cueknya bebek itu, saudaraku. Enggak peduli, tidak peduli. Ya. Nah, saya berharap karakter yang jelek ini, karakter kambing ini tidak ada di tempat ini. Amin, saudaraku. Oh iyalah. Kalau ditanya pasti, siapa yang sini golongan kambing? Ada yang ngaku nggak ya? Nggak ada. Pasti semua akan ngaku, saya mah domba, begitu, saudaraku. Saya mah domba, gitu. Iya, memang harus begitu. Tetapi masalahnya adalah begini, saudaraku. Masalahnya adalah nanti ketika harinya tiba, yang memisahkan itu bukan penatua, yang tiap hari ketemu. Bukan juga ketua sel, saudara. Tapi yang memisahkan nanti siapa? Gembala agung kita, Tuhan Yesus, yang melihat sampai kedalaman hati kita, yang matanya sekarang tertuju pada orang-orang benar, memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Dan pada waktu nanti dia datang, pemisahannya itu tidak akan salah, saudaraku. Tidak akan salah. Nah, untuk itu, saudara, yang harus kita ketahui adalah apa kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk menilai termasuk golongan manakah orang ini, termasuk golongan manakah orang itu. Kriterianya apa? Nah, ini kita harus tahu, saudara. Harus mengerti. Saya ajak saudara untuk gini, untuk melihat kembali apa yang kita baca tadi. Kita akan melihat kembali apa jawaban Tuhan Yesus ketika orang-orang dari golongan kambing dan golongan domba tadi bertanya kepada Tuhan Yesus. Tadi kan dikatakan begini, ketika Tuhan Yesus berkata kepada yang di sebelah kirinya, golongan kambing, dia bilang apa? Enyahlah kamu, orang-orang terkutuk, enyahlah kamu ke dalam api yang menyala-nyala, yang sudah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan Tuhan Yesus memberikan penjelasan kenapa vonis itu dijatuhkan kepada yang ada di sebelah kirinya,
yang digolongkan sebagai kambing tadi. Kenapa kok vonis itu dijatuhkan kepada mereka? Kenapa mereka dikutuk dan suruh masuk ke dalam api neraka yang kekal? Kenapa? Jawabnya itu ada di dalam ayat 42 sampai dengan 45 tadi. Mungkin bisa kita baca lagi deh. Kita baca lagi. Ayat 42. Kenapa? Sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus menjatuhkan vonis itu kepada orang yang di sebelah kirinya? Yang adalah golongan kambing tadi. Penjelasannya adalah ini. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44-nya, lalu mereka pun akan menjawab dia. Maksudnya itu para kambing tadi protes, saudaraku. Para kambing tadi protes. Protesnya, wah ini kepencet jadi ngilang semua. Mereka protes. Tunggu ngilang ini. Ngilang. Mereka protes, dikatakan gini. Di ayat yang ke-44. Tunggu sebentar. Tunggu kejauhan. Tunggu. Nah, ini dia. Ketemu lagi. Mereka ini protes. Katanya gini. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Atau kapan Tuhan dan di mana Tuhan aku melihat engkau lapar Tuhan? Protes, saudaraku. Kapan, di mana melihat engkau lapar? Kapan melihat engkau haus? Kapan aku melihat engkau sebagai orang asing, telanjang dan sakit dalam penjara dan aku tidak melayani dan tidak melayani engkau? Kapan Tuhan? Itu saudaraku. Dan Tuhan mengatakan ayat 45, maka sang gembala itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Itu saudaraku. Kenapa dia yang sebelah kiri divonis untuk masuk ke api neraka, saudara? Jawabnya ini. Dari jawaban itu saya mendapatkan yang tersirat begini. Ini penting banget. Dari jawaban itu, turunin nak. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan iman mereka. Artinya Tuhan Yesus tidak katakan, kamu terkutuk, kamu masuk api neraka sana, karena kamu tidak percaya kepadaku. Enggak, saudara. Artinya apa? Sekali lagi, menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan iman mereka. Terus juga Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan kualitas iman mereka. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu masuk neraka sana. Kenapa? Karena kamu malas. Jadi orang Kristen malas, enggak mau bertumbuh. Enggak, saudara. Bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan juga. Bisa jadi mereka juga adalah orang-orang yang menjaga hidup benar di hadapan Tuhan juga. Mungkin juga mereka juga rajin dalam pelayanan mimbar juga atau pelayanan pekerjaan Tuhan juga, saudaraku. Terus apa dong salahnya, Pak? Nah, ini yang membuat, aduh. Lalu apa salah mereka? Masalahnya adalah, kok sepele banget gitu loh. Waktu saya renungan ini, kok sepele banget. Masalahnya apa? Karena mereka tidak menjalankan perintah Allah yang kedua. Apa itu, saudaraku? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus juga memberikan perintah, inilah perintahku.
Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Mereka orang Kristen, mereka percaya Yesus. Mereka mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara? Apa yang mereka lakukan orang-orang ini? Mereka cuek dengan lingkungan. Cuek dengan lingkungannya. Ini ada orang-orang Kristen yang hanya yang hidup hanya mementingkan kepentingannya sendiri saja. Dia tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Orang-orang Kristen yang tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Tidak peduli dengan orang-orang kecil, orang-orang yang hina. Orang-orang yang tidak punya kehormatan. Tidak peduli dengan orang-orang kelas bawah. Tidak peduli dengan orang-orang yang kesusahan. Tidak peduli dengan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Mereka ada di situ, mereka melihat, mereka mengerti, tapi cuek. Itu salah satu karakter kambing tadi toh, cuek, bebek, peduli amat. Peduli amat begitu saudaraku. Orang-orang seperti ini, orang-orang Kristen yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak memiliki belas kasihan, saudaraku. Mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak memiliki kasih terhadap saudara-saudara seiman yang ada di sekelilingnya. Ya. Waktu saya merenungkan ini, saudaraku, saya jadi ingat dengan satu kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus. Pernah dengar? Pernah baca? Kita baca lagi aja. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 24. Ketika saya merenungkan ini, saya jadi ingat, oh itu contohnya ya, mungkin itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Wah, jubah ungu itu adalah pakaian raja, saudaraku ya. Mewah banget. Dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Next. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Terus, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Dua. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Mati juga ternyata. Tapi gak dijelasin berapa lama itu jaraknya. Tapi yang penting ternyata dua-duanya mati juga gitu loh, saudaraku ya. Lalu dikuburkan dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini maksudnya bukan Lazarus duduk di pangkuannya Abraham, bukan saudara. Maksudnya itu Lazarus dan Abraham itu duduk di dalam satu ruangan atau satu tempat gitu loh, saudaraku. Ya. Lalu ia berseru kepadanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Ya, saudara, pertanyaan saya gini.
Udah sampai di situ aja, cukup. Pertanyaannya begini, kira-kira orang kaya yang tiap hari pesta mewah itu, dia ngelihat enggak sih ada Lazarus yang sedang berbaring di depan, di dekat pintu, yang sedang sakit, yang sedang kelaparan? Kira-kira ngelihat enggak, saudara? Tahu enggak dia? Kalaupun enggak ngelihat pasti ada yang laporan, kasih tahu. Pak Bos, itu ada yang lagi di depan pintu Pak Bos, ada yang tiduran berbaring, ada orang sakit, ada orang kelaparan Pak Bos, pakaian compang-camping Pak Bos. Dia tahu, dia melihat pasti juga. Pertanyaan kedua, mampu tidak orang kaya ini sebenarnya menolong Lazarus? Memberi makan yang enak itu, atau memberikan pakaian? Ini termasuk telanjang nih. Telanjang itu bukan berarti telanjang, saudara, tapi yang dimaksud telanjang itu berpakaian dengan tidak pantas. Mungkin pakaiannya compang-camping atau dia tidak pakai pakaian jubah, itu disebutnya telanjang, saudara. Bisa nggak dia memberi itu, saudaraku? Bisa, saudara. Tapi apa yang dilakukan orang kaya itu? Apa yang dilakukan? Cuek bebek. Tidak peduli. Masa bodoh. Ini orang ini terlalu kikir, saudaraku. Terlalu pelit, terlalu medit. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Terserah, salah sendiri kenapa kamu miskin. Hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Persis itu seperti karakter siapa, saudara? Kambing. Makanya nasibnya juga sama seperti kambing. Diapain? Di tempat yang panas menyala itu tadi. Saya dari situ saya juga ingat apa yang dikatakan Paulus, bahwa orang kikir salah satunya tidak memiliki hak masuk dalam kerajaan Allah. Ini dia. Kikir dia. Bisa kok dia yang bantu, bisa dia memberi makan, bisa memberi pakaian, tapi cuek. Ada di sono. Sekali lagi, jangan ada di antara kita yang memiliki atau menjadi orang Kristen model kambing ini. Amin, saudaraku. Jangan. Lalu harus bagaimana supaya kita termasuk golongan domba? Nah, ini yang penting. Kita berharap itu tadi ceritanya. Tapi bagaimana yang penting supaya kita ini nanti termasuk golongan domba? Gitu. Mari juga kita lihat kita lihat hal yang sama ketika Tuhan Yesus berkata kepada yang di sebelah kanan tadi dengan kepada golongan domba. Tuhan katakan begini, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasan kenapa mereka diperkenankan masuk menerima kerajaan dari Allah itu. Itu ada di ayat 35 dan 36, saya bacakannya begini. Kenapa alasannya? Kok orang yang di sebelah kanan ini boleh masuk dalam kerajaan Allah? Alasannya ini, ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, ketika aku haus, engkau memberi aku makan, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku telanjang atau tidak berpakaian dengan layak, engkau memberi aku pakaian. Yang menarik adalah ayat 36 sampai 39. Orang benar ini juga bertanya seperti golongan kambing tadi. Orang benar tadi sih tanya juga begini. Bila mana atau kapan Tuhan itu terjadi? Kapan aku melihat engkau lapar, Tuhan? Kapan aku memberikan engkau makan? Kapan aku memberikan engkau pakaian? Kapan aku melawat engkau ketika engkau sakit, Tuhan? Kapan itu, di mana? Gitu. Dia tanya. Dan
Jawabnya ayat 40 begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus mengidentifikasikan apa itu ya? Dirinya dengan orang-orang bawah, orang-orang miskin, orang-orang terhina, orang-orang yang tidak terhormat. Ketika orang melakukan hal-hal yang baik pada mereka, itu sama juga melakukannya untuk siapa? Tuhan Yesus. Nah, ini adalah gambaran orang Kristen yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, lalu hatinya diubahkan, hatinya dilembutkan, hatinya dipenuhi dengan kasih Allah, dan belas kasih Allah itu mengalir kepada saudara-saudara seiman dan kepada orang-orang sesama. Itu saudaraku. Maka ketika orang-orang golongan domba tadi memberi, ketika mereka berbuat baik, ya, entah itu memberi materi, entah itu memberi waktu, mengunjungin saudaranya, ya, memberikan tenaga untuk membantu pekerjaannya, ya, lalu memberi semua bantuan yang dibutuhkan orang-orang yang sengsara, yang susah itu, saudara. Maka mereka itu melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang natural. Kenapa? Karena mengasihi sesama itu sudah menjadi gaya hidupnya, gitu loh. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang baik itu, ya memang biasa saya berbagi seperti itu. Sudah setiap hari itu gaya hidup saya itu menolong orang. Kalau ada orang sakit, ya saya datang doain. Kalau ada orang yang berkebutuhan, yang perlu dibantu, saya bantu. Itu sudah menjadi gaya hidup saya. Saya tidak ingat-ingat lagi hal itu, begitu saudaraku. Makanya nggak heran kalau mereka golongan domba tadi lupa dengan apa yang dikerjakan semua kebaikan itu. Karena semua itu mengerjakannya semua dari hati dan menjadi gaya hidup mereka. Yaitu apa? Menyalurkan kasih Allah yang ada dalam hatinya kepada sesama. Begitu saudaraku. Tapi di sini saya juga diingatkan begini. Bukan berarti setiap orang yang membutuhkan pertolongan itu harus kita tolong. Loh, maksudnya gimana? Gini loh saudaraku. Ketika kita menolong orang itu harus punya hikmat juga. Karena orang itu mungkin kehabisan uang, misalnya gitu. Kehabisan uang. Mungkin kesalahan dia sendiri, kenapa? Satu, mungkin hidupnya enggak berpada. Gajinya sekian, hidupnya, makannya, gaya hidupnya, wah gitu loh. Sehingga pertengahan bulan habis, udah, itu kesalahan dia. Terus ada juga yang dia kehabisan uang, kekurangan uang, tidak bisa bayar sekolah anaknya, kenapa? Karena malas, tidak mau bekerja. Nah kita harus punya hikmat saudara. Ya kita bantu juga kalau dia memang sampai seperti mau tenggelam, ya kita bantu juga. Tetapi jangan terus menerus, karena kalau terus menerus nanti akan disalahgunakan, orang itu akan tidak belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada, atau tidak belajar, dia harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau orang yang sudah kita melihat, kita tahu bahwa orang itu sudah kerja mati-matian, pagi siang malam bekerja, kerja keras, usaha keras, tapi cuma hasilnya cuma segitu doang. Itu yang perlu kita bantu, saudaraku. Itu yang perlu kita bantu, saudaraku. Yang saya dapatkan gini, ketika kita
kita mempraktikkan kasih Allah, hati kita penuh dengan belas kasihan Tuhan, kita mudah untuk memberi pertolongan, memberi waktu, memberi tenaga, mendatang dan sebagainya itu. Kita tidak memikirkan itu toh. Itu gaya hidup saya, lupa. Sehingga kita lupa. Kapan? Terima kasih ya dulu kamu sudah gini-gini. Kapan? Lupa saya. Kenapa? Karena banyak yang dilakukan untuk itu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata begini. Ya, ini pakai bahasa saya aja ya. Bahasa saya begini. Tuhan Yesus berkata begini. Kamu boleh saja tidak ingat dengan segala apa yang perbuatan baik yang kamu lakukan itu. Kamu boleh saja tidak ingat. Tetapi aku selalu ingat. Kenapa? Karena setiap kali kamu mau melakukannya itu, kamu melakukannya untuk diriku. Itu saudaraku. Wah. Ketika saya merenungkan ini, waduh. Ternyata kok susah gitu loh. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak Joko kalau gitu keselamatan bukan oleh karena iman dong. Keselamatan bukan karena anugerah dong. Keselamatan oleh karena perbuatan dong. Bukan. Tidak akan ada keselamatan di luar pengorbanan Tuhan Yesus. Amin, saudara, setuju ya? Keselamatan hanya di dalam Yesus. Tetapi di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang sering saya sampaikan sejak di zaman di sono, saudara, bahwa di dalam anugerah besar Allah kepada manusia, ada tanggung jawab manusia, ada tanggung jawab besar manusia kepada Allah. Gitu, saudaraku. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya singkat dari apa yang saya sampaikan itu, kesimpulannya singkat. Kesimpulannya adalah gini. Tuhan menghendaki supaya kita orang-orang yang sudah menerima belas kasihan Allah ini, kita semua sudah menerima belas kasihan Allah, amin. Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya loh. Kita orang-orang yang sudah menerima belas kasihan Allah ini, kita juga harus mengalirkan kasih Allah ini kepada saudara-saudara kita supaya apa? Supaya orang di luar sana melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dari mana kita tahu? Karena kita hidup saling mengasihi. Amin, saudaraku. Dan saya berharap ini semua yang saat ini sudah hidup di dalam keluarga kita ini akan terus semakin kuat. Kasih Tuhan akan semakin erat di sini, semakin saling mengasihi satu sama lain, semakin erat kasih Tuhan di dalam keluarga kita, sehingga hidup kita ini menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana. Itulah salah satu dari visi misi gereja kita, yaitu menjadi keluarga Kristus yang bersaksi. Bagaimana caranya bersaksi? Hidup saling mengasihi dan mengalirkan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka orang-orang itu akan melihat Allah hidup di dalam dirimu dan diriku, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara ya. Nah, maka jika itu terus kita hidupi, kasih Allah itu terus kita pelihara di dalam keluarga kita ini, maka ini menjadi iman kita semua. Ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, hai jemaat Geraha Oikos, kamu semua ditempatkan ada di sebelah kanan saya. Wah, itu iman kita semua. Amin, saudaraku. Lalu Tuhan berkata, masuklah, terimalah kerajaan yang sudah aku siapkan, yang diberikan oleh Allah bagi kamu. Wow, haleluya. Sudah itu saja. Kiranya ini menjadi peringatan buat kita semua, dan kiranya kita terus meningkatkan kasih kita, kepedulian kita kepada sesama kita. Jangan hidup untuk mementingkan kepentingan sendiri, karena kita ini bukan kambing, tapi kita adalah semua adalah domba-domba Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin sebagian belum bisa menerima akan hal ini. Tapi biarlah Roh-Mu terus memberikan pengertian, terus memberikan penjelasan kepada setiap kami dalam hati kami. Bahwa kami ditebus bukan hanya sekedar untuk menerima anugerah keselamatan lalu diam. Tetapi Engkau menghendaki supaya anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami, kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami, itu disalurkan kepada orang-orang, saudara-saudara di sekeliling kami, orang-orang sesama kami di luar sana, supaya orang boleh melihat bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus peduli, beri kami terus hati yang mengasihi, supaya di dalam tiap langkah hidup kami sungguh-sungguh mempraktekkan kasih Tuhan kepada orang-orang sekeliling kami, yang terutama kepada saudara-saudara kami seiman, dan juga kepada semua orang sesama manusia. Kami percaya Roh Kudus akan terus memberikan kepekaan kepada setiap kami, memberikan kekuatan, kemampuan, dan kami bisa melakukannya itu, dan hidup kami memiliki hidup yang terus selaras dengan surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Gembala kita, Pak Joko Haryono atas pemberitaan firman Tuhan. Kita percaya kita sudah masuk ke dalam golongan Kristen domba, amin. Amin. Tidak lupa saya mengingatkan kepada seluruh jemaat yang ingin berpartisipasi untuk memberikan persembahan untuk Natal. Di depan sudah tersedia amplop. Dan saya mengundang, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, saya mengundang Ibu Sandy untuk memimpin kita dalam doa. Mari saudara semua, Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah menegur kami dan juga mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bisa saling mengasihi satu sama lain Tuhan Yesus, karena Engkau sendiri yang sudah lebih dulu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan sekarang tiba saatnya kami akan memberikan berkat untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberikan dengan sukacita, dan kami percaya segala yang kami berikan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk persembahannya. Ada beberapa pengumuman. Kepada Oikos Maranatha diharapkan berkumpul sebentar di dekat tangga di bawah pintu kaca sebelum makan bersama.
Kemudian pukul 11 sampai 11.30 akan diadakan latihan core Natal untuk senior di ruang ibadah setelah makan bersama. Dan ada beberapa lagi pengumuman. Oke, saya persilakan. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir tapi ada di luar. Ibu Lydia dan bebinya, keponakan dari Ibu Lili. Nanti Bapak Ibu ketika keluar bertemu, berikan sambutan hangat ala Oikos ya, untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Kemudian juga nanti jam 12 saya ingatkan kembali para ketua Oikos, ada training untuk ketua Oikos dan calon ketua Oikos. Jadi Bapak Ibu, seperti tema kita tahun ini, kita mau growing deeper, reaching higher. Kita mau melatih, memperlengkapi pelayanan kita lebih baik lagi. Ketua-ketua Oikos akan diperlengkapi bagaimana kita melayani kelompok sel Oikos lebih baik lagi. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh WL, tanggal 25 kita akan Natal di Hotel Santika. Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung pembiayaan untuk Natal dapat mengambil amplop dan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan. Jangan ambil amplopnya, isi uangnya dikantongin lagi, tapi dimasukin ke dalam kotak persembahan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita usaikan ibadah kita. Pak Joko boleh berdoa untuk doa berkat. Oke, mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang pagi hari ini. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terbukti Engkau terus menasihati kami, memperingatkan kami, supaya kami memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus hidup, belajar hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelumnya dan setelah ini kami juga akan fellowship. Sucikan, kuduskan, berkati makanan minuman yang tersedia di depan Tuhan. Supaya makanan yang kami makan nanti membawakan kesegaran yang baru, kesehatan yang baru bagi tubuh kami. Dan kami akan kembalikan untuk melayani Engkau kembali Tuhan. Berkati yang menyediakan jerih payahnya, Engkau yang akan memperhitungkannya Tuhan. Berkati juga Tuhan. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu. Jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus biarlah itu terus mengalir dan menyala-nyala di dalam hati kita semua. Dan kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan kasih Allah sendiri. Dan Roh Kudus akan terus memberikan kepekaan demi kepekaan, memberikan kekuatan demi kekuatan. Sehingga seluruh hidup kita, semuanya tidak ada yang melenceng ke kanan ke kiri, tapi tetap ada dalam tracknya Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar segala berkat ini tercurah atas kita dari sekarang sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.